Nah, ini adalah jalur airnya ya. Ini adalah jalur airnya di sebelah sini, sedangkan ini adalah bedengannya ya. Kita cok terlebih dahulu, usahakan di 20 cm dari ujung ya, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Mamang Tani. Kali ini Mamang Tani akan melakukan pencoakan ya. Pencoakan pada bedengan dengan bedengan satu jalur seperti yang di belakang ini ya. Dengan menggunakan cangkul ya. Secara manual Mamang Tani lakukan. Ini adalah proses pencoakan dengan cara tradisional ya. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya budayakan like, subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Mamang Tani seputar tanaman yang Mamang Tani tanam ya. Sekiranya kali ini Mamang Tani akan melakukan proses pencoakan untuk penanaman tanaman cabai yang akan pindah tanam ya. Sebelum kita melakukan pencoakan ya, Mamang Tani menggunakan ukurannya yaitu kisaran 40 cm ya, dengan menggunakan bilah bambu seperti ini ya. Dan seperti ini prosesnya di bawah ya, sudah dicoak ya seperti ini ya, berkisar 40 cm ya tiap barisnya antar tanamannya nantinya seperti ini ya. Seperti apa kita akan lihat prosesnya dengan pencoakan dengan satu jalur ya. Simak terus di channel Mamang Tani. Nah, ini adalah jalur airnya ya. Ini adalah jalur airnya di sebelah sini, sedangkan ini adalah bedengannya ya. Kita cok terlebih dahulu, usahakan di 20 cm dari ujung ya, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini bawahnya lumayan masih basah ya. Nah, setelah dicoak pertama ya ke arah sana ya, ke arah hilir ya, kita coak seperti ini ya. Gunakan ukuran yang tadi ya, seperti ini. Cukup sedalam ini saja ya, cangkul berkisar 20 cm ya kurang lebih. Nanti ini lubang-lubang ini yang akan kita tanami ya. Nah, seperti ini ya prosesnya. Tuh, lihat di bawah itu masih lembab ya, atau masih basah. Sengaja Mamang Tani sebelum melakukan hampir mendekati penanaman baru pencoakan. Karena apa? Supaya kelembapannya itu tetap terjaga ya. Karena tanaman cabai itu kurang suka ya jika di tanah yang basah ya, lebih suka di tanah yang lembab seperti ini ya. Jadi kita pun lebih irit untuk penyiraman nantinya ya, seperti ini ya proses di satu bedengan. Tuh ya, seperti ini prosesnya. Kita cangkul saja seperti ini dan haluskan di bawahnya ya. Nah, ini nantinya yang akan kita tanami untuk penanaman tanaman cabai ya. Yang di bawah itu sudah kelar 2 petak setengah ya, tinggal 2 petak setengah lagi ya. Mamang Tani menanam di kisaran 5 petak ya, 5 petak, 1 petak kecil ya, berarti 5,5 ya. Yang untuk penanamannya kurang lebih di 3000 tanaman ya. Seperti ini prosesnya ya, mudah sekali itu, berkisar 20 cm ya. Dan untuk cangkulnya sendiri ya, Mamang Tani cangkul bekas ya, yang kecil, karena memang yang utuh itu cukup besar lubangnya ya. Kita yang sudah sedikit pendek ya, Mamang Tani gunakan untuk pencoakan seperti ini karena lebih enteng ya. Lebih enteng pas proses pelubangan seperti ini ya, dibandingkan cangkul yang masih utuh ya. Panjang sekali ya dan lumayan berat ya. Kalau untuk pencoakan seperti ini saja ya. Nah, jadi kita haluskan saja untuk media di bawahnya untuk pas kita menekan perakaran ya tanaman cabai ya. Seperti ini ya kawan-kawan. Prosesnya secara manual, secara tradisional di wilayah Mamang Tani seperti ini ya. Jika pendek, tinggal tanggung sedikit ya. Kita lebihkan saja atau kurangi ya.
Nah, jadinya seperti ini ya untuk perlubangannya. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ya. Kurang lebih dalam satu barisnya adalah 18 kurang lebih ya. Hampir tinggal dikalikan saja berapa jalur ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, hampir mendekati 30 ya, kurang lebih di 30 ya, 30 bedengan. Untuk penanamannya itu berkisar 18 ya. Nah seperti itu ya. Ya penanaman Mamang Tani memang seperti ini ya. Ya di bawah ini untuk bedengan yang dua-dua ya, sama prosesnya seperti tadi ya. Ini cuman bedengannya agak sedikit besar. Kalau ini agak sedikit satu ya, satu tapi akan lebih tinggi ya jalurnya. Lebih efektifan sebenarnya ini ya. Kalau untuk produktivitasnya lebih banyakan yang bedengan dua ya. Kalau kemarin itu di tahun kemarin Mamang Tani lakukan untuk bedengan itu muat di sampai sini ya. Jadi berkisar di 2,5 meter sampai 2 meter ya. Ini untuk pelubangannya jadi ke samping ya, ke sini ya. Kalau tahun kemarin ya, itu lebih efektif pada saat musim kemarau ya. Jadi tahan terhadap kekeringan untuk media tanamnya karena terhalang oleh rimbunnya tanaman ya. Kalau seperti ini harus sedikit kita utamakan penyiraman untuk media tanahnya ya. Nah ini jika sudah dicoak seperti tadi ya, seperti ini ya, Mamang Tani biasanya lakukan pemberian mikroorganisme ya. Biasanya seperti contohnya ya, Y4 atau M21 atau ekstragen ya. Mamang Tani gunakan di ekstragen karena sebagai media pembenah tanah juga ya, mikroba pembenah tanah ya. Nah seperti ini, seperti banyak bekas penanaman atau jerami-jerami ya yang busuk, supaya cepat lapuk, supaya jadi nutrisi baik ya untuk tanahnya ya, seperti ini ya. Nah disiramkan seperti ini, terus kita berikan pupuk Posca ya. Kadang Mamang Tani juga gunakan ini karena sisa saja ya, digunakan Posca ya, karena mengandung nitrogen, fosfat beserta kaliumnya yang mungkin agak sedikit rendah ya, karena memang dosisnya untuk bekas penanaman padi ya. Di kadarnya biasanya juga Mamang Tani yang di bawah itu jika sudah habis, sisa dari Poscanya gunakan NPK berimbang ya, NPK 16 16 16 lebih jos ya. Nah ditaruh di media seperti ini ya, kita siramkan air ya pas mau penanaman. Ini biasanya kalau untuk pemberian NPK atau Posca di media tanam seperti ini usahakan di 3 sampai 5 harian ya, atau cukup kita untuk penyiraman ya beberapa hari supaya lebih larut lagi ya dan tidak berbahaya pada tanaman. Nah seperti ini sudah halus ya, sudah tidak berbahaya ke tanaman. Jika menyentuh batangnya itu bisa busuk ya, karena mengandung senyawa nitrogen ya. Jika terkena itu bakal busuk ya, atau gosong ya, awalnya seperti ini. Nah terus di penyiraman tinggal kita setelah penyiraman ya, kita congkel sedikit, masukkan untuk media atau tanaman cabenya ya, perakarannya cukup tutup saja, lalu kita siram, sudah cukup ya. Untuk penanaman tradisional seperti itu ya, lebih simpel, cuman perawatannya lebih intens ya. Karena apa? Tidak menggunakan plastik mulsa ya, seperti ini ya, pasti kita bersihkan ya. Jika turun musim hujan ya, atau diguyur hujan, biasanya banyak benih-benih rumput ya. Nah biasanya Mamang Tani ini sebagai indikator saja ya. Kalau sekarang ya berarti tanahnya itu kadar pH-nya itu cukup baik ya, karena sudah bisa ditumbuhi oleh rumputan ya. Seperti ini ya. Masih banyak pekerjaan Mamang Tani ya, berkisar satu petak setengah lagi ya, yang belum Mamang Tani coak dan belum olah, yang 1 petak ya.
Mamang Tani akan melakukan aktivitas berkelanjutan menggunakan alat tradisional seperti biasa cangkul ya untuk penyoakan yang belum selesai ya. Nah ini nanti yang sorenya Mamang Tani akan tanam untuk kisaran di setengah petak lagi ya, yang masih metodenya sama ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah kita bisa lihat ya hasil pengaplikasian asam amino di pagi harinya seperti ini ya. Tuh masih berkisar, panasnya ekstrim, masih hijau ya, masih cukup tidak layu parah ya. Nah seperti ini ya. Ini berkisar di jam 10:30-11 ya, seperti ini ya untuk penampakannya yang sudah Mamang Tani tanam serta berikan asam amino ya di pagi harinya ya. Nah ini lahan yang belum kita olah ya, belum kita coak ya. Nah, indikator subur ya sudah ada ya, seperti ini. Nah ini sebenarnya bukan pengganggu jika kita tahu mengolahnya ya, cukup taruh di atasnya saja seperti ini. Setelah kering jadi pupuk ya, seperti itu ya, pupuk komposnya ya. Sekian dulu dari channel Mamang Tani, bagaimana cara proses perubangan untuk media tanam cabai dengan metode tradisional tanpa menggunakan mulsa. Masih bisa kita menanam cabai dengan baik ya. Sekian dari channel Mamang Tani, jangan lupa like, subscribe, serta share-nya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah support. Sukses selalu, salam petani muda milenial, salam ketahanan pangan, sukses selalu, jayalah Indonesiaku.